Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang jelas Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang dalam penting dalam kehidupan, dan nanti ketika kita di akhirat, orang dalam kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi menyebutkan ketika hendak dijemput itu kan, saat Nabi hendak dicabut rohnya, Nabi masih memastikan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kepastian apa? Sampai-sampai malaikat Jibril menyebutkan, inni haramtul jannah ala sairil anbiya hatta tadakhula anta. Ya Rasulullah, informasi A1 dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengharamkan surga kepada seluruh nabi-nabi. Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir, tapi Allah haramkan surga kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, hatta tadakhula anta. Engkau dulu yang masuk, baru kemudian boleh nabi-nabi yang lain masuk. Itu istimewanya Nabi. Kalau kita mungkin Pak macam tu informasi yang datang, pokoknya kamu duluan, setelah itu baru yang lain. Jawaban kita apa? Cabutlah copek. Kan begitu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat diberikan begitu malah sedih. Sampai kemudian malaikat Jibril menyampaikan lagi, wa inni haramtul jannah ala sairil umam hatta tadakhula ummatuka. Dan Allah mengharamkan umat-umat yang lain. Kita ini kan umat yang terakhir. Jadi enggak ada lagi nabi, enggak ada lagi umat setelah kita. Umat umat Imam Al-Mahdi, atau kemudian umat Al-Ba'da, enggak ada. Karena memang nabi terakhir itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin la nabiyya ba'da. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi umat tiga sampai kemudian kita dulu yang masuk. Dan kita berharap nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soal versi solawat, ada yang baca pakai sayyidina, ada yang tidak pakai sayyidina, no problem. Yang penting tetaplah baca solawat. Kadang-kadang kenapa tak mau bersolawat? Aku tak mau pakai sayyidina. Pakai sayyidina silahkan, tak pakai sayyidina silahkan. Kalau Ustaz pakai sayyidina tidak, saya tetap pakai sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dulu saya bertanya-tanya, kenapa kita harus pakai sayyidina? Setelah itu saya lihat penjelasan para ulama, ternyata Pak menunjukkan adab. Menunjukkan kita ini punya adab. Jadi ada orang bilang, tak perlu pakai sayyidina. Nama dia misalnya Pak Tukimin. Jadi ketika dia bilang tidak perlu pakai sayyidina, penghulu kami, junjungan kami, orang manggil dia Tukimin gitu. Tersinggung nggak dia? Dia misalnya menteri, dipanggil Tukimin sama kita warga. Seharusnya Pak Menteri Tukimin, kan begitu. Jadi sebenarnya adab kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya kita pakai sayyidina. Cuma jangan gara-gara sayyidina lalu kemudian tak mau sholawat. Nah, itu dia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang cerita Hasan Al-Basri.
Saya kemarin waktu di Duri, pas saya membaca kitab ini, menarik ini dalam hati saya. Saya lama tertegun. Iya pula dalam hati saya. Apa sih ceritanya itu, Ustaz? Ceritanya ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Imam Hasan Al-Basri ini terkenal karena beliau termasuk ulama besar salafus saleh yang meninggal tahun 110 Hijriah. Tahun 110 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Abu Bakar, Umar, lalu kemudian Utsman, Ali, terakhir itu Khulafaur Rasyidin yang kelima, sebagian pendapat menyebutnya Umar bin Abdul Aziz. Setelah Umar bin Abdul Aziz inilah baru kemudian namanya ada Hasan Al-Basri, meninggal tahun 110 Hijriah. Banyak sekali orang yang bertanya kepada beliau, tapi jawaban beliau Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Masya Allah, luar biasa. Apa kemudian kata Imam Hasan Al-Basri? Jadi datanglah orang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri. Ja'a rajulun ila Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an, faqala la ya Taqiyuddin, gelar dia ya Taqiyuddin, inna sama la tumtir, langit enggak menurunkan hujan. Iko Pak, masalah aja yang datangnya. Jadi Bapak pun nanti kalau bini datang mengadukan masalah, jawablah sesuai dengan jawaban Hasan Al-Basri. Pengurus masjid kalau datang jamaah protes ini dan itu, jawablah dengan jawaban Imam Hasan Al-Basri, karena semua jawaban ada. Sama kayak Pak Jokowi, ada aja jawabannya. Itu bukan urusan saya, Menteri Anu misalnya begitu ya kan. Ya Taqiyuddin, inna sama la tumtir, langit enggak menurunkan hujan. Faqala lahu Hasan istaghfirillah. Maka Imam Hasan Al-Basri jawabnya sederhana aja, istighfar. Summa ja'a rajulun akhar, kemudian datang lagi yang lain. Faqala ya Taqiyuddin asqul faqar, faqala istaghfirillah. Imam Taqiyuddin, gara-gara virus corona nih hancur ekonomiku, istaghfirillah. Banyak-banyak istighfar. Kemudian datang lagi. Summa ja'ahu salis, kemudian datang lagi yang ketiga. Faqala la oh ya Taqiyuddin, imraati akhir la talid, istri saya mandul, enggak bisa punya anak. Faqala lahu istaghfirillah. Imam Hasan Al-Basri jawab istaghfirillah. Apa itu? Mohon ampun kepada Allah. Summa jaa ba'da zalik man qala lahu, kemudian datang lagi setelah itu, ya Taqiyuddin ajadabatil ar falam tumbit, saya punya lahan lalu kemudian nanam sawit, nanam jengkol, nanam ini, nanam itu, tapi kemudian kok tanahnya enggak subur. Saya bercocok tanam, saya lagi berusaha dalam bidang pertanian, kok tanahnya enggak subur gitu. Lalu kemudian kata Imam Taqiyuddin, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu, summa ja'a ba'da zalik man qala lahu ya Taqiyuddin jaffal ma' fil ar, faqala lahu istaghfirillah. Imam Hasan Al-Basri, air kok di tempat kami ini kering. Lagi musim kemarau, kering minta ampun. Kami udah gali, udah begini, udah begitu, istaghfirillah. Jawaban Imam Hasan Al-Basri adalah istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terakhir ini yang istimewa. Faqala jalisuna lil Hasan Al-Basri. Lalu orang yang datang bertanya bertubi-tubi ini berkumpul di sekeliling Imam Hasan Al-Basri. Lalu kemudian qala lahum, maka mereka menuntut kepada Imam Hasan Al-Basri, ajibna laka ya Hasan, kami semua ini terheran-heran kepada engkau. Kenapa begitu? Awa kullama ja'aka syakkin qulta lahu istaghfirillah. Saat kami bertanya kepadamu, masalahku enggak punya anak, istighfar. Langit enggak turun hujan, istighfar. Tanah enggak subur, istighfar. Sekarang kami terdampak Covid-19, istighfar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Faqala lahum Hasan aw ma qara'tum qaulahu ta'ala. Emangnya kalian enggak pernah baca Quran ya? Emangnya kalian enggak pernah baca Quran? Dalam Al-Quran itu telah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bareng-bareng kita baca. Mudah-mudahan kita dapat pahala. Saya baca terlebih dahulu, saya minta Bapak Ibu mengikuti. Boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ibu bapak agak kuatlah dikit. Dikira orang nanti jamaahnya cuma 3 orang ya. Saya live streaming pula sekarang ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara.